video kali ini, kami akan kembali menceritakan dan juga menjelaskan mengenai spoiler asli dari manga baku hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 272. Namun sebelum mulai, ada dua hal penting dulu ya yang ingin kami sampaikan. Pertama, semua isi bocoran cerita kali ini bersumber langsung dari 5 buah panel manga yang kebetulan sudah banyak beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, manga Letter from Baji chapter ke-7 akan kembali terbit secara resmi di Jepang pada hari Senin besok. Jadi buat kalian yang sudah tidak sabar ingin tahu kelanjutan ceritanya, kalian bisa cek manual aja ya videonya di channel ini pada hari Senin sore atau Senin malam. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Setelah lebih dari 1 bulan, kita diberikan 4 buah chapter penuh yang isinya hanyalah sebuah tragedi. Akhirnya pada chapter terbaru ini, Ken Wakui mulai sedikit cooling down dan memberikan sebuah chapter yang penuh dengan kebahagiaan serta sukacita, di mana sebagian besar isinya akan menceritakan mengenai keberhasilan dari Shinichiro Sano untuk menyelamatkan nyawa Sano Manjiro dari kecelakaan hebat hingga membuat Maiki menjadi koma pada waktu 4 tahun yang lalu. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat sama-sama aja ya potongan bocoran panel manga yang ada di layar. Gambar yang sebelah kiri adalah momen di mana lompatan waktu pertama Shinichiro Sano terjadi. Sedangkan gambar sebelah kanan adalah potongan salah satu panel manga yang ada di halaman ke-8. Artinya pada garis waktu ini kemungkinan besar Maiki bisa selamat. Karena pada beberapa halaman selanjutnya, Shinichiro pun langsung memberikan hadiah kado ulang tahun berupa motor Honda CB 250T yang sudah lama Maiki idam-idamkan. Bedanya di garis waktu ini, Shin memberikan hadiah motor kepada Maiki dan juga mengajari Maiki mengendarai sepeda motor pada tahun 2001. Sedangkan di garis waktunya Takemichi, Shinichiro memberikan motor kepada Maiki pada tahun 2005. Walaupun lompatan waktu pertama Shinichiro terlihat lancar, namun sepertinya kita masih belum bisa tenang. Karena berdasarkan informasi dari akun Twitter official Ken Wakui, beliau sudah menyampaikan bahwa kisah perjalanan timelapse Shinichiro Sano baru saja dimulai. Karena kenangan indah yang kita lihat di chapter 272 adalah sebuah momen tenang sebelum badai datang pada chapter selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke poin bocoran yang ketiga, di mana kali ini giliran Emma Sanola yang akhirnya mendapatkan sorotan dan juga perhatian dari Ken Wakui. Padahal dalam versi ingatan masa lalu Kawaragi Senju, Harucho Sanzu dan juga Maiki, Emma tidak pernah diperlihatkan ketika semua teman-teman Maiki datang ke rumahnya. Namun sekarang dalam versinya Shinichiro Sano, Emma muncul dalam beberapa panel mangganya. Sayangnya tidak jelas apa konteks kemunculan dari Emma Sano di sana. Apakah Emma hanya muncul sebagai pemanis saja? Atau Emma memiliki peran penting lain di dalam garis waktu baru yang telah diciptakan oleh Shinichiro Sano? Mengingat pada garis waktu sebelumnya, Emma sendiri sudah memutuskan untuk kabur dari rumah keluarga Sano setelah Maiki kecelakaan dan kakeknya meninggal. Kemudian kita masuk ke poin bocoran yang ketiga. Terlepas semua kebahagiaan yang muncul pada 10 halaman awal dari manga Tokyo Revengers chapter 271, ternyata Ken Wakui masih sempat menyelipkan sebuah momen tragis, di mana cerita tentang konflik antara Senju, Maiki, Sanzu, dan Baji kembali terulang. Namun kali ini kami nggak akan kasih tahu dulu ya, karena akan lebih seru jika kita baca langsung bagian ini ketika manganya sudah terbit secara resmi pada hari Selasa nanti. Yang jelas dengan munculnya chapter 271, maka sudah ada 4 buah cerita yang sama namun dalam sudut pandang yang berbeda. Yang pertama ada di chapter 241, kemudian yang kedua di chapter 263. Selanjutnya yang ketiga ada di chapter 268. Serta yang terakhir akan diceritakan oleh Shinichiro Sano pada chapter 272. Selanjutnya kita masuk ke poin bocoran keempat, sekaligus bocoran terakhir yang ada di dalam video ini. Namun supaya lebih menarik, mari kita kemas pembahasannya dalam format tebak-tebakan. Intinya berdasarkan informasi dari sang leaker, beliau menyampaikan kalimat sebagai berikut. Tebakan kalian semua tentang apa trigger dari Shinichiro Sano ternyata benar. Berdasarkan kalimat itu, maka seketika muncullah beberapa pertanyaan menarik yang menjadi sorotan kami. Salah satunya yaitu, apakah sebenarnya yang menjadi trigger atau pemicu bagi Shinichiro Sano supaya dia bisa kembali lagi ke masa lalu? Mengingat pada akhir chapter 271 kemarin, banyak sekali panel cerita yang terpotong dan tidak ditampilkan secara utuh oleh Ken Wakui, sehingga pada akhirnya malah menimbulkan banyak sekali spekulasi liar. Nah, jika boleh kami rangkum, secara garis besar ada 2 hal yang bisa menjadi trigger dari Shinichiro Sano.
Yang pertama tentu saja sesuai dengan apa yang sama-sama kita yakini sejauh ini, yaitu Shinichiro Sano melakukan time leaping untuk pergi ke masa lalu dengan menggunakan tekad yang kuat sebagai triggernya. Dan Shinichiro Sano bisa kembali ke masa lalu ketika dirinya sudah berada di ambang kematian, setelah memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara menenggelamkan dirinya di aliran sungai yang deras. Atau sederhananya, cara Shinichiro Sano untuk melakukan time leap yang pertama sama dengan cara dari Takemichi ketika melakukan time leap untuk pertama kali pada episode 1 animenya, yaitu Shin dan Takemichi sama-sama berada di posisi hampir mati dulu. Bedanya Shin mati karena tenggelam, sedangkan Takemichi mati karena ditabrak kereta. Namun jika ternyata cara Shinichiro Sano agar bisa melakukan time leap untuk kembali ke masa lalu sama dengan Takemichi, maka tentu saja muncul sebuah pertanyaan paradoks yang bunyinya sebagai berikut. Jika seorang time leaper bisa kembali lagi ke masa lalu pada ambang kematiannya, lantas apakah hal tersebut membuat seorang time leaper menjadi makhluk yang abadi? Karena seharusnya jika konsepnya dan syaratnya hanya perlu memiliki tekad yang kuat, maka semua time leaper tidak akan pernah bisa mati permanen, atau akan selalu terjebak di dalam perputaran waktu dan selalu mengulangi garis waktu yang sama lagi. Kecuali jika memang time leaper tersebut sudah pasrah dan sudah lelah menerima kutukan berat dari seorang pelompat waktu, seperti apa yang terjadi dan dirasakan oleh paman misterius itu. Selanjutnya persepsi atau cara yang kedua. Bagaimana jika ternyata cara Shinichiro melakukan time leap ke masa lalu bukan hanya bermodalkan tekad dan bukan hanya karena Shinichiro Sano berada di ambang kematian, tetapi membutuhkan satu buah syarat lain seperti yang selama ini kita ketahui. Dan seperti apa yang sudah pernah dikatakan oleh paman misterius kepada para berandalan yang ada di Barwakasa, yaitu dia membutuhkan trigger atau pemicu jika ingin kembali ke masa lalu. Nah, karena paman tersebut tidak memiliki trigger yang mempunyai tekad serta tujuan yang sama, oleh karena itu si paman jadi tidak bisa membuktikan kekuatannya kepada para berandalan iseng yang datang mengganggunya. Apalagi pada akhir chapter 271 terdapat satu buah adegan yang dipotong oleh Ken Wakui, di mana pada panel ini Sanzu nampak berlari ke arah Shinichiro, yang saat itu sudah memutuskan untuk menjatuhkan dirinya ke aliran sungai. Nah, mengingat Sanzu adalah orang yang sangat nekat dan juga gila, maka bukan sebuah hal yang mustahil jika Sanzu pada akhirnya ikut melompat juga dengan niat untuk menyelamatkan Shinichiro. Sehingga ketika tangan mereka bersentuhan di dalam air, barulah Shinichiro bisa kembali lagi ke masa lalu juga, karena sudah bertemu trigger yang memiliki tekad sama untuk menyelamatkan Mikey. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Shinichiro Sano bisa time leap hanya dengan bermodalkan tekad dan kemauan yang besar untuk menyelamatkan Mikey saja? Atau malah Shin bisa time leap karena dibantu oleh Harucho Sanzu sebagai triggernya? Ya, apapun itu, yang jelas untuk bisa mengetahui semua isi cerita lengkap dari chapter 272, kita masih harus sabar menunggu sampai chapter terbarunya terbit secara legal pada hari Selasa malam. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam.